Halo pemirsa opini, kali ini kita akan bahas tentang sosok pengganti Gibran jika dia mundur atau dimakzulkan. Sosok AHY dan Puan dinilai sebagai sosok yang paling berpotensi untuk itu, karena konstelasi politik yang ada dapat saja berubah sewaktu-waktu. Seolah pergantian Wapres dengan segala polemiknya masih sangat tergantung dari partai politik di negeri ini. Jadi kalau kesepakatan elit para ketua parpol mau, ya kapan saja dan apa saja itu bisa terjadi. Kalau Gibran mundur, yang gantiin siapa? Menguntungkan saya atau tidak gitu kan? Apakah misalnya Mbak Puan itu atau AHY? Nah, kayaknya barangkali sedang terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Nah, apakah kekuatan politik yang sangat besar itu dimiliki oleh Gibran, Pak PW? Bukan oleh Gibran. Bukan oleh Gibran kan? Oleh Gibran. So artinya beneran mungkin dong. Iya. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menurut Anda? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR dengan dua nama yang disampaikan. Nah, dua nama itu bebas oleh presiden. Dua nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke, meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan, bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi dengan masuk keseimbangan politik. Agar ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu dari luar. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Mudah, kompetensi dan track recordnya belum tercemari kan gitu. Ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, dua partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih. Emangnya bisa ya Gibran dimakzulkan? Yang memaksa supaya Gibran didorong, kamu mundur aja, diganti dengan orang lain. Bisa terjadi. Ide mengenai pemakzulan itu tidak sekedar menjadi gagasan, tapi dia harus ditransformasi, makanya menjadi surat dan diajukan. Dan nih orang anak kecil, singkirkan aja. Kamu sekedar mundur aja. Jadi menurut Mas BW nggak mungkin dia mundur tiba-tiba? Iya nggak, kan ada pertanyaan. Maksud gua kalau lo nggak yakin bahwa Gibran bisa mundur tiba-tiba, kita selesai aja sekarang. Tugas jadi bergibah gitu sih? Iya emang channel ini channel apa? Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu udah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa
tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Jika Gibran mundur, Puan Maharani atau Agus Harimurti Yudhoyono bisa jadi pengganti. Isu pemakzulan wakil presiden Gibran hingga kini masih digaungkan. Dilansir dari suara.com, jaringan berita manado.com, jabatan wakil presiden Republik Indonesia seharusnya menjadi posisi politik yang kokoh. Namun bagi Gibran, kursi RI 2 yang didudukinya kini tampak seperti singgasana kaca yang bisa retak kapan saja. Analis tajam dan para pakar menyebutkan bahwa kelangsungan politik putra sulung Jokowi ini tidak dijamin oleh konstitusi semata. Jauh daripada itu, turun atau tidaknya Gibran dan kursi wapres sangat bergantung pada seutas benang tipis bernama loyalitas koalisi. Pakar hukum tata negara dari STH Indonesia Jenderal Birvi Susanti memaparkan analisisnya secara gamblang. Menurutnya Gibran saat ini berada di dalam posisi yang sangat rentan dan bergantung penuh pada perlindungan politik dari partai pendukung Prabowo di parlemen. Banteng perlahan bernama Koalisi Prabowo. Menurut Bavitri, satu-satunya banteng yang bisa melindungi Gibran dari berbagai guncangan politik, termasuk wacana pemakzulan, adalah solidaritas Koalisi Prabowo Subianto di DPR. Jika banteng ini mulai goyah atau sengaja dibuka, maka posisi Gibran bisa langsung berada di titik tanduk ujung. Bavitri menambahkan para elit partai politik adalah aktor rasional yang akan selalu berhitung untung rugi. Jika skenario mundurnya Gibran mengemuka, mereka akan segera mengakulasi siapa yang akan menguntungkan dari pergantian tersebut.